membahas mengenai poligami ini karena berkaitan juga tamu kita ini juga pernah menjalani kehidupan yang begitu ya kan. Ini Pak Manus juga sedang memproduseri film yang berjudul apa Surga yang Tak Dirindukan. Itu juga intinya adalah mengenai poligami. Kita mau tanya sekarang sama Ralin dan Saskia Diameka. Kamu dulu deh Saskia. Kok tiba-tiba Hanung mau kawin lagi? Nggak mau banget sih. Nggak, aku udah bilang berkali-kali pokoknya aku nggak mau di poligami. Lagi pula kan di ayatnya jelas, di ayat sebelumnya dibilang lo boleh poligami, tapi ayat selanjutnya tapi sebenarnya kamu nggak akan sanggup berbuat adil gitu. Oh gitu. Jadi nggak, dan dia gimana? Dan sebelum aku nikah sama Mas Hanung, aku lihat banget laki-laki yang aku nikahin tipe orang yang punya potensi untuk poligami apa enggak, dan Mas Hanung nggak sih. Yakin tapi kamu? bikin film poligami ya potensinya bagus sih, kayak Ayat Cinta. Oh iya, kalau Ralin, kamu sesungguhnya gitu. Mau nggak dipoligami? Mau nggak dipoligami? Saya sih kalau dalam hidup kita nggak boleh bilang kita nggak mau ini nggak mau itu, karena kalau kita nggak mau sesuatu itu malah kita attract itu sih. Kita mengundang itu di hidup kita. Jadi aku ikhlasin aja, insya Allah aku ngasih yang terbaik, aku juga dapat yang terbaik. Kalau Pak Manus mau poligami juga? Jawabannya ada di surga yang tadi rindukan. Ini semua yang Feni ngomong ada Kan di. pertanyaan saya tadi Pak Manus mau poligami atau ada di filmnya nggak jawabannya? Enggak, kita poligami itu nggak gampang. Di film itu ada. Di Kalau film Pak Manus itu pribadi mungkin istrinya lagi nonton kali. Trailernya bagus, aku lihat di bioskop. Oke. Nah kalau kamu sendiri udah nggak mau lagi untuk menjalani kehidupan yang sama seperti Ntar itu? dulu ya, napas dulu ya. Napas dulu. Jadi yang kedua, ntar dulu. Apa sih yang paling berat yang kamu jalani ketika menjalani kehidupan itu? Beratnya apa? Beratnya di mana? Sharing dong. Kan tadi katanya ini kan, dia memang kehidupan poligami itu nggak gampang, begitu ya? Kalau buat kamu, pengalaman kamu beratnya di mana? Pengalaman aku ya paling intinya gini ya. Bener kata Saskia, nggak ada yang mau diduain, dan lagi pula nggak ada yang pernah adil. Manusia tidak akan pernah bisa adil. Jadi yang paling berat itu ya kalau suami selingkuh lagi. Itu buat Itu kamu aja. Oh gitu. Nah, apalagi anaknya nggak diakuin. Ini kayaknya surcol ya kalau ini ya. Oke. Oh ini ada tak kunjung dinafkahi Melinda Cinta Satu Malam, sebut mantan bupati itu cuma beri janji palsu. Kenapa sih? Apa kabar Pak Bupati sekarang udah sehat? Astagfirullahaladzim, katanya sih dengar stroke, udah nggak bisa bicara. Oh gitu. Tapi hubungan masih baik sesungguhnya. Alhamdulillah Mas, kalau untuk silaturahim alhamdulillah sekarang justru malah baik gitu. Cuman kemarin pas aku menawarkan, kan namanya dia punya anak, terus saya bilang gimana kalau kakak Ara mau silaturahim sama papinya. Katanya jangan dulu, takutnya nanti yang sana gini ya, gitulah. Jadi sebenarnya kehidupan berpoligami ini memang seperti apa ya, penuh drama begitu ya Pak Manus ya? Betul. Kalau ini gini, poligami ini film bukan hanya poligami tapi sangat universal. Problem yang nggak poligami pun bisa relate. Oh masa sih? Iya. Kamu jadi apa? Pas bunga. Aku jadi sporting, aku jadi sahabat ya yang dipoligami. Yang dipoligami. Ini yang poligami ya. Oke, baiklah. Kita masih akan membahas ini mengenai masalah poligami ini Kak. Kamu perannya sebagai yang madunya Saya ya? Istri kedua. Jadi yang menikah lagi sih Fedi Nuril ya. Jadi Tapi luar biasanya peran dia sebagai istri kedua itu terlihat nggak salah di aku. Jadi kayak karena kondisi kadang-kadang ada orang yang akhirnya berpoligami, kalau yang di surga ini kayak kondisinya memang mengharuskan seperti itu. Mungkin situasi yang salah. Jadi Meros nggak salah, Arini nggak salah, Fedi nggak salah. Jadi lebih situasi. Luar biasanya di sana. Bukan jadi, karena hawa nafsu dia enggak, nikah. bukan. Dan semua bisa terima. Gila, ini kok dapet banget. Nah itu yang luar biasa. Nggak ada yang salah. Coba kalau kamu merasa siapa yang salah kalau kamu? Kalau kamu merasa kamu siapa yang salah? Gue juga bingung dari dulu tuh siapa yang salah gitu kan. Gue juga kayak coba. Giran bikinnya enak, giran udah jadi anak gak diakuin. Coba bayangin. Tapi kalau kamu berada di sepatu istri yang di madu, kalau kamu berada di sepatu istri yang di madu, kalau misalkan kalau saya jadi istri yang pertama, kalau memang harus saya di mana, ya gue juga bisa selingkuh lagi. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Tapi pasti ada kemarahan juga ya. Pasti marah lah, nggak akan terima. Tapi kalau memang sudah takdir saya harus dipoligami sama suami, aduh bingung juga jawabnya, ya Allah Gusti aku masuk. Anak Melinda 10 bulan ditelantarkan sang bupati katanya gitu. Benar nggak sih beritanya? Benar ya? Benar. Itu lagi sakit nggak ditengok-tengok. Kapan? Aduh kenapa sih, jangan gitu dong. Oh bapaknya nggak nengok-nengok anaknya lagi sakit? Iya itu pas sakit, udah seminggu di rumah sakit, panasnya 40 derajat. Saya telepon,
lewat ajudan nggak diangkat, lewat asisten pribadi nggak diangkat. Saya cuma minta tolong tengok anak saya. Tapi ternyata dia nggak datang. Dia nggak datang. Jadi pernikahan seperti ini pun buat kamu juga menyedihkan gitu ya. Oke. Terakhir ketemu bapaknya sama anaknya 27 Desember kemarin kakak Ara ulang tahun dia datang. Dia datang. Terus gimana anaknya ngeliat bapaknya? Pas banget kakak Ara ulang tahun, terus memang nggak ada yang tahu, wartawan pun juga nggak ada yang tahu. Saya memang tidak beritahu, cuman maksudnya memang saya nggak mau sampai ada wartawan tahu. Saya bilang sama dari satpam, tolong ini saya tidak mau sampai terungkap lagi karena saya pengen momen ini momen terindah buat putri saya dan papinya biar bertemu. Dan akhirnya pas gue ulang tahun pertama dia suapin ke papinya nangis. Nah setelah 27 Desember itu masih belum berkesempatan bertemu lagi. Kamu sedih nggak sih melihat kenyataan bahwa anak kamu tidak bisa leluasa bertemu dengan ayahnya? Udah dong, sedih ya. Jangan dong, kakak Aranya. Kakak Aranya nonton? Nonton dia. Oke, kalau kakak Ara nonton, kamu sebagai ibu menguatkan kakak Ara bagaimana? Buat kakak Ara yang lagi nonton, Mami selalu berdoa mudah-mudahan kakak Ara jadi anak yang kuat, anak yang sabar, anak yang soleha. Doain Mami, mudah-mudahan Mami tetap sehat, bisa cari uang biar bisa kakak Ara sekolah jadi orang sukses. Amin. Oke, baiklah. Kita masih akan, ini ada foto-fotonya Melinda dengan Iko udah ada fotonya ya. Udah gede ya sekarang, udah 4,5 tahun. Udah. Oke loh, kok ini ada foto pulang umroh ya. Baik. Nah, ini gimana kalau kalian berdua melihat kisah ini? Saskia? Pak Manas tuh yang bikin filmnya. Kalau saya lihat ini menyentuh, ini real, ya adegan begini, cerita begini, kejadian ada dan di film ini kita ngangkat sesuatu yang real banget. Jadi relatable factornya tinggi, kita jadi dapat perasaan, dapat malam jadi moral, kita belajar sesuatu, kita mau lebih baik lagi. Semua kalau terjadi problem, gimana kita atasinya? Apa yang cara yang baik? Sabar dan ikhlas, terima keadaan. Tapi semua ada hikmahnya. Kita melakukan sesuatu yang baik, awalnya kelihatan buruk, tapi endingnya sesuatu yang baik. Jadi ini film happy ending? Nonton 15 Juli di bioskop. Nanti promonya slide berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.